Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Semangat pagi. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya kasih teman-teman guru dari SMP 3 Jakarta Timur 1 Atap Amayana. Pada siang hari ini kita mencoba, saya dari calon guru penggerak angkatan 9, dalam memenuhi tugas saya aksi nyata pada modul 1.4 yaitu penyebaran pemahaman budaya positif, yang mana masing-masing kita kembali ke sekolah untuk menyampaikan itu baik kepada siswa juga sesama rekan guru, sehingga pada momen atau kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan bersama Bapak Ibu Guru, mohon kesediaan waktunya sehingga kita bisa sama-sama melihat terkait dengan budaya positif, sehingga tentu sebagai langkah awal atau sebelum kita memulai suatu kegiatan, saya mohon kesediaan Ibu Rosin bisa memandu kita dalam doa. Untuk Bapak Ibu bisa. Marilah kita menyatakan diri untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut kepercayaan terpuruk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat penyelenggaraanmu kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat selalu. Dalam kesempatan ini kami ingin melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru dan pendidik. Kami mohon hadirlah bersama kami sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Namamu kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu kita doa. Yang pertama sekali bahwa terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif, tentu di lingkungan sekolah pastinya kita sebagai pendidik tentu kita harus paham juga bagaimana kita menerapkan itu di lembaga pendidikan, baik itu pada peserta didik kita sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai yang baik juga nilai-nilai yang positif, sehingga sebagai pemahaman awal kita atau pemahaman dasar kita di situ ada jambor nanti yang dibagikan oleh Pak Andre. Masing-masing kita coba mengerti atau memahami bahwa budaya positif itu seperti apa. Ada 3 pertanyaan di situ untuk memandu kita atau sebagai pertanyaan pemandu. Nanti masing-masing kita itu bisa lihat bersama dulu sebelum kita masuk ke materi. Kurang lebih ada 3 pertanyaan yang ada di situ. Yang pertama itu apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, apa penting budaya positif itu di sekolah kita. Lalu yang ketiga, kalau memang penting budaya positif itu dijalankan, kenapa budaya positif dijalankan di sekolah kita. Kalau itu penting, jawabannya penting. Ada 3 pertanyaan pemandu awal kita, sehingga coba masing-masing kita bisa. Kita cukup gunakan waktu 1 menit saja untuk bisa dengan 3 pertanyaan itu. Saya pikir bahwa Bapak Ibu Guru sudah paham itu semua, sehingga hal itu kita sudah jalankan selama proses kita di lembaga ini.
ya baru salah satu bapak ibu guru Pak Oke, baik, baru satu guru yaitu budaya positif bagaimana semua warga sekolah dijalankan sesuai kesepakatan bersama demi atmosfer pendidikan yang lebih baik. Lalu yang berikut perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Masuk ke pertanyaan kedua yang sudah masuk, ada dua bapak ibu guru, ada yang penting, ada yang sangat penting. Kemudian kenapa penting budaya positif itu dijalankan di sekolah kita? Pola dulu ya. Masih keterkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Kalau penting maka kenapa? Tiga pertanyaan. Sudah. Oke, baik, Bapak Ibu guru sekalian, waktu 1 menit sudah selesai. Dari ketiga pertanyaan sudah dijawab, masing-masing kita sudah memahami itu memahami itu terkait dengan budaya positif. Maka sesungguhnya budaya positif itu adalah merupakan salah satu penerapan disiplin yang mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman, serta juga bukan suatu hukuman. Sehingga disiplin positif itu kita semua menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah berkaitan dengan peserta didik itu kita terapkan dengan menumbuhkan kesadaran kita, baik kesadaran itu kita sebagai seorang guru maupun kesadaran seorang siswa. Bagaimana seorang guru itu memberikan pemahaman, juga terus menuntun siswa
dengan nilai-nilai atau budaya positif yang kita yakini di sekolah tersebut. Sehingga dari tiga jawaban sudah jelas, kita semua sudah bisa menjawab. Pada kesempatan ini ada 5 konsep inti budaya positif. Itu yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Lalu yang keempat kebutuhan dasar pada manusia. Lalu yang kelima motivasi perilaku manusia. Lalu yang berikut posisi kontrol guru. Lalu ada keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Kurang lebih ada 8 hal atau konsep inti budaya positif yang mana kita sama-sama di siang hari ini kita memahami bersama. Yang pertama sekali bahwa di lembaga kita SMPN 3 Ilatu Timur kita sudah tahun kedua menjalani kurikulum Merdeka. Hal yang pertama terkait dengan paradigma atau perubahan pembelajaran dalam paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian, mari kita merefleksikan diri bagaimana proses pembelajaran yang kita jalani selama ini. Tentu ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa atau pembelajaran berpusat kepada guru. Ada 2 hal itu menjadi refleksi kita siang hari ini. Masing-masing kita pahami bahwa pembelajaran ketika kita berbicara kurikulum merdeka, maka pasti lebih ke pembelajaran berpusat kepada siswa. Pembelajaran berpusat kepada siswa artinya bahwa segala proses pembelajaran baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Sehingga proses pembelajaran yang berpusat kepada guru atau monoton dengan ceramah tentu pasti kita di dalam kurikulum merdeka itu pasti kita sudah hilangkan itu ya. Baik itu terkait dengan pandangan atau paradigma kita dalam proses belajar. Disiplin positif. Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan awal tadi yang perlu kita pahami bersama sini. Disiplin positif, saya ulangi sekali lagi, adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sehingga terkadang bahwa di sekolah kita ada aturan sekolah, tetapi itu dibuat oleh lembaga yang mana untuk kita jalankannya, baik jalankan oleh Bapak Ibu guru juga oleh siswa. Tetapi kalau kita bicara soal aturan, maka untuk tingkat pemahaman atau kesadaran para siswa saya pikir bahwa itu agak kurang. Perlu didukung nanti kita di materi yang lebih lanjut lagi terkait keyakinan kelas. Itu yang nanti kita bicara soal banyak di situ. Pandai bisa lanjut. Baik, lanjut lagi di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu tercover dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa juga berakhlak mulia. Tentu hal ini kita sudah ajarkan kepada anak soal keimanan mereka. Hal yang sering kita lakukan adalah ketika kita dalam kelas, pasti kita sebelum memulai kegiatan pasti kita melakukan berdoa sebelum dan sesudah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru pasti melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, gotong royong. Gotong royong juga diterapkan baik di lingkungan sekolah atau ruang kelas. Contohnya mereka membersihkan ruang kelas atau halaman luar. Juga bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi kembali ke lingkungan masyarakat. Tentunya juga kita bisa mengajarkan anak tentang bagaimana sikap gotong royong. Kemudian mandiri,
Juga nilai yang berikut yang kelima itu ada kreatif, lalu yang terakhir itu bernalar kritis. Itu kurang lebih 6 nilai kebajikan yang ada termuat dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut terus. Terus. Oke baik, ini kita lihat contoh nilai kebajikan. Yang pertama sikap murid itu termuat ada beberapa nilai kebajikan. Di situ sikap murid ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, juga menghargai, antusias, empati, juga ada rasa keingintahuan, ada kreatif, ada kerjasama, juga ada percaya diri dan komitmen. Itu bagian dari nilai kebajikan. Lalu yang berikut nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau kita sebut dengan life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, juga memberikan terbaik bagi diri sendiri. Baik, kita masuk ke konsep inti yang berikut terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita pahami bahwa adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makan atau makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, juga menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang ketiga terkait dengan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan yang keempat itu ada kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian atau otonomi, juga memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya dalam hal mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Lalu yang kelima, itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan mencari kesenangan atau bermain, tertawa. Contohnya bermain, humor, tertawa, dan antusias. Lalu yang berikut terkait dengan setelah kita mengenal kebutuhan, lalu ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 2 hal yang di situ berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bicara soal itu 2 hal itu, maka kalau X maka pasti kita berpikir itu pengaruh dari luar, kemudian in maka pengaruh dari dalam diri kita. Eksternal itu untuk